Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Hamdan Yasir Muharram, guru dari SMP YPPDP. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran permainan bola basket. Kenapa saya harus basket? Karena basket saat ini sedang digandrungi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Anak-anak milenial sekarang ini banyak sekali yang hobi main basket. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi cerita tentang beberapa teknik dasar yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini. Oleh karena itu, sebelum mulai pembelajaran, tak lupa saya ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, mulai dari rajin mencuci tangan, memakai masker saat keluar rumah, ketiga, jaga jarak atau physical distancing. Keempat, selalu menjaga kesehatan dengan cara olahraga. Apapun jenis olahraganya, apapun jenis aktivitasnya, yang penting ada kegiatan bergerak. Dan hari ini kita akan bermain basket. Let's do it. Baik, anak-anak. Teknik yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah passing dan catching. Mengoper dan menangkap. Di mana mengoper dan menangkap ini ada 3 teknik. Yang pertama, chest pass, operan dada. Operan dada biasa dilakukan dengan jarak dekat karena operan ini lebih efisien dan efektif dibanding dengan operan lainnya. Alasannya tingkat keakuratannya lebih baik dibanding operan yang lain. Dilakukan mulai dari kaki dibuka selebar bahu, tempatkan tangan berada di depan dada, kemudian langkahkan salah satu kaki ke depan, lecutkan sikut sampai lurus, pandangan arah ke teman. Ya, seperti itu gerakannya. Terus lakukan berulang sampai kamu mahir, sampai kamu bisa. Tiada cara lain selain berlatih. Semakin kamu rajin berlatih, maka tekniknya akan semakin bagus. Kemudian teknik berikutnya, masih passing dan catching, ada yang namanya bounce pass. Gerakannya sama seperti dengan chest pass. Bedanya ada pantulan 3/4 dari jarak teman dengan cara memantulkan bola ke lantai sebelum sampai di teman. Dan yang ketiga adalah overhead pass. Di mana overhead pass ini posisi bolanya berada di atas kepala. Kemudian dilempar untuk efektif lebih dengan operan jauh. Nah, itu teknik-teknik passing dan catching yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa dipelajari oleh anak-anak semuanya. Oke, setelah mempelajari teknik passing tadi, kita berlanjut ke yang kedua, yaitu teknik dribble atau menggiring bola. Menggiring bola ini berfungsi sekali untuk mengecoh lawan, menerobos permainan, bahkan mencetak poin dengan cara menggiring bola melewati beberapa pemain. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam teknik dribble. Yang pertama adalah penguasaan bola. Telapak tangan kita harus bisa merasakan di mana bola berada tanpa harus menunduk atau melihat ke bola. Pandangan ke depan, tapi tangan kita bisa merasakan bola berada di mana. Dribble kita lakukan dari mulai dribble di tempat dengan satu tangan, baik kanan ataupun tangan kiri, kemudian dribble kanan dan kiri secara kombinasi. Kemudian kita mulai dengan berjalan, dribble berjalan seperti ini ya, jalan terus. Setelah bisa, boleh kita percepat, dribble sambil berlari lurus. Ketika kamu sudah mahir pada dribble berjalan dan berlari, kita akan menggunakan dribble zigzag, di mana ini sangat efektif saat melewati beberapa lawan. Seperti ini gerakannya. Kita melakukan dribble zigzag kiri kanan, di mana ada lawan seolah-olah kita lewati satu persatu. Nah, itu teknik dribble yang kita saksikan. Passing sudah, dribble sudah. Apalagi ya? Oh, ada satu yang paling penting, yaitu shoot atau menembak. Gak bisa menembak, gak bisa shoot, bagaimana kamu bisa mencetak angka?
Oleh karena itu, ada dua jenis shoot yang akan kita pelajari. Pertama adalah stand shoot. Ini biasanya dengan teknik free throw atau menembak diam di tempat. Yang kedua ada jump shoot atau menembak sambil melompat atau melayang. Contohnya seperti layup shoot. Nah, untuk stand shoot berawal dari posisi diam, ya, kedua kakinya dibuka, selalu dibuka. Sesuaikan dengan bahu masing-masing karena bahu masing-masing orang itu sangat berbeda, ya. Kemudian tempatkan tangan berada di depan wajah, kemudian bolanya di atas sedikit, membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Kemudian lecutkan lutut ke bawah dan luruskan sambil meluruskan sikut. Tembakan selalu diulang sampai kamu bisa. Seperti ini gerakannya, terus dilakukan berulang-ulang. Next, yang kedua ada layup shoot. Layup shoot ini gerakannya yang terpenting adalah iramanya harus 2,5 langkah. Jadi tidak boleh 3 langkah, 4 langkah, 1 langkah boleh, maksimal 2,5 langkah. Langkah ketiga itu harus melompat. Diawali dengan dribble, kemudian langkah bola mati pertama itu disebut langkah pertama, tambah 1 langkah, kemudian melompat setinggi-tingginya di dekat ring. Usahakan pantulkan bola pada kotak yang ada pada papan pantul. Itu adalah titik di mana kamu bisa memasukkan bola. Kalau pas di tengah, bolanya pasti masuk. Atur kekuatan pada tangan, jangan sampai melebihi ataupun terlalu pelan. Lakukan berulang-ulang sampai kamu bisa. Itu tadi beberapa teknik yang sudah kita pelajari hari ini. Kita ulang ya. Pertama ada passing dan catching. Yang kedua ada dribbling. Yang ketiga ada shooting. Ketiga teknik tersebut bisa kamu pelajari di rumah. Tentu dengan pengawasan orang dewasa ataupun teman yang ahli dalam bidangnya. Tak lupa Bapak mengingatkan, selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, olahraga teratur, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker saat keluar rumah, dan jaga jarak atau physical distancing. Pesan Bapak terakhir, semangat belajar, semangat dalam mengerjakan tugas. Basketball atau jaya.